Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali dengan ananda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita meskipun tidak bertatap muka, tetapi mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan beruntung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 3, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembelajaran di subtema 1 atau di subtema 2, yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3. Dan pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran keempat, yaitu tentang melihat benda cair lebih dekat. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun untuk matematika insya Allah akan disampaikan dengan video tersendiri. Baik ananda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang disajikan di video pertama, di mana pembelajaran di bahasa Indonesia adalah untuk mengenal lebih dekat tentang wujud benda. Dan kita sudah menyelesaikan di subtema 3 atau di subtema 2 ini di pembelajaran ketiga kemarin tentang benda padat. Maka hari ini kita akan melanjutkan tentang melihat benda cair lebih dekat di pembelajaran keempat ini ya. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi ini tertutup oleh air laut. Jadi lebih besar air laut dibanding dengan daratan. Nah, begitu pula tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Ya, sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui bagaimana sifat daripada benda cair. Apakah dia sama ketika dia berubah tempat? Apakah dia tetap bentuknya ketika dia dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mengetahui atau lebih jelasnya kita pelajari bagaimana cara mengetahui sifat-sifat benda cair ini. Sifat-sifat benda cair. Sifat-sifat benda cair itu pertama bentuknya berubah-ubah. Ketika dia berubah atau dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain, maka akan sesuai dengan tempat di mana dia dipindahkan. Benda cair tersebut dipindahkan. Misalnya dari ember, air yang di dalam ember dimasukkan ke dalam gelas, maka akan bentuknya seperti gelas. Nah, seperti yang telah Ananda praktekkan di subtema di pembelajaran 3 kemarin ya, ada salah satu kawan kita yang memvideokannya seperti itu ya, memvideokannya cara mempraktekkan benda cair. Nah, jadi salah satu sifat benda cair itu adalah bentuknya berubah-ubah. Kemudian sifat benda cair itu bentuknya mengikuti wadahnya. Selanjutnya dapat melarutkan zat. Ketika dimasukkan ke dalam air itu gula ataupun benda-benda yang dapat larut, maka dia akan larut, akan menyatu dengan air tersebut. Seperti gula dimasukkan ke dalam air,
maka dia akan menyatu dengan air, dilarutkan oleh air. Kemudian yang keempat, mampu meresap di celah-celah kecil. Misalnya ketika dimasukkan kain ke dalam gelas, maka akan menetes, lama-kelamaan akan menetes ke bawah. Nah, itu menandakan bahwasanya benda cair ini meresap di celah-celah yang kecil. Selanjutnya, menekan ke segala arah. Lalu permukaannya yang tenang, selalu datar. Seperti di gambar ini, ya, di background ini. Ketika dia datar atau ketika tenang, ya, maka selalu datar permukaannya. Berbeda dengan di laut, ya. Kalau laut yang berombak itu, maka dia tidak datar. Tapi ketika dia ada dalam tempat yang tenang, maka permukaan benda cair itu akan selalu datar. Ini seperti gambar ini, ya. Kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu pasti itu air itu tidak pernah secara zatnya tidak akan pernah naik ke atas, ya. Pasti dia dari atas turun ke bawah, ya. Seperti sungai dari hulu ke hilir. Itu adalah di antara sifat-sifat benda cair. Selanjutnya, mengenal benda gas lebih dekat. Jadi berikutnya adalah mengenal benda gas lebih dekat, ya. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Ya, ada benda gas. Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara, termasuklah benda gas. Jadi setiap hari kita menghirup oksigen. Nah, oksigen itu adalah bagian daripada benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat, asap. Untuk mengetahui hal ini, kita perlu mengetahui sifat-sifat benda gas. Nah, baik, kita selanjutnya bagaimana sifat-sifat benda gas. Sifat-sifat benda gas. Yang pertama, sifat benda gas itu adalah bentuk benda gas tidak tetap. Artinya ketika dia dipindahkan dari wadah ke satu wadah, maka dia tidak tetap, ya. Kemudian yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Ketika balon yang kempes kemudian kita tiup, maka akan menggelembung. Nah, itu menandakan benda gas menekan ke segala arah. Selanjutnya, mempunyai massa atau berat, ya. Massa atau berat contohnya adalah 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu, ya. Nah, dilihat di gambar di sini ada 2 balon yang sama-sama dihembus atau dimasukkan gas, maka dia akan seimbang. Tetapi ketika salah satu dari balon ini dikempeskan, maka akan menunjukkan berat yang berbeda, ya. Ini bisa dilihat gambarnya. Nah, baik. Selanjutnya, ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembelajaran ke-6, aneka wujud benda sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud benda yang ada di sekitar kita ini adalah bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Benda diciptakan Allah dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu, apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya, bukan? Ya, mulai dari benda padat, cair, dan gas. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Anda boleh lengkapi bagan berikut ini. Ayo kita mengingat kembali pembelajaran tentang wujud benda dan sifat dan sifat-sifatnya. Nah, di sini ada
ucap kasih. Ini berdasarkan wujudnya, ada bahkan di buku, ada juga di buku. Berdasarkan wujudnya, benda itu terbagi 3 ya. 1 benda padat, 2 benda cair, 3 benda gas. Nah, sifat benda padat itu memiliki sifat 1, bentuk dan ukurannya tidak berubah ya. Kemudian yang kedua, memiliki massa atau berat. Contohnya seperti kursi, meja ya, atau bebatuan, atau besi atau jembatan. Ini adalah bagian daripada benda padat. Kemudian yang kedua, wujud benda itu benda cair. Benda cair memiliki bentuknya berubah-ubah, kemudian menekan ke segala arah dan dapat melarutkan zat. Contohnya seperti air di dalam gelas atau air susu, kemudian minyak zaitun. Ini adalah bentuk-bentuk atau contoh dari benda cair. Selanjutnya benda gas memiliki sifat bentuk benda gas tidak tetap ya, tidak seperti benda padat. Kemudian benda gas menekan ke segala arah dan mempunyai massa. Contohnya seperti ini tabung gas ya, LPG. Orang ibu kita di dapur biasanya atau para pedagang itu menggunakan gas. Nah, di dalam tabung ini terdapat gas sebagai bahan bakar ya. Kemudian galon. Nah, contohnya ini adalah balon. Maaf, bukan galon, balon gas ya, sering kita melihat ya. Kemudian ada balon. Ini adalah contoh-contoh benda gas ya. Benda gas yang mempunyai massa. Itu Ananda pelajaran daripada bahasa Indonesia tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran PKN. Nah, PKN sebelumnya silakan simak dulu pembelajaran hari ini atau simak dulu ini ya, video tentang PKN. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Di daerah lain ada semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Membangun jembatan dan pindahan gotong royong adalah budaya kita. Selalu bergotong royong. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Baik. Kira-kira dari video tadi yang Anda saksikan itu menunjukkan tentang apa coba? Iya, betul sekali, tentang gotong royong. Nah, apa sih itu gotong royong? Yuk kita cari tahu. Nah, gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa, di mana gotong itu artinya pikul atau angkat, dan royong itu artinya bersama-sama. Nah, jadi gotong royong itu adalah mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan secara bersama-sama. Itu gotong royong ya. Lalu nilai-nilai dalam gotong royong ya, nilai-nilai yang terdapat dalam gotong royong itu adalah 1, kebersamaan. Lihat di background ini adalah kebersamaan ya. Kebersamaan ini ya, saling membantu. Kemudian persatuan. Nah, dengan adanya persatuan bapak-bapak yang ada dalam gambar ini sehingga mudah mengerjakannya. Persatuan meringankan dan mempercepat pekerjaan. Kemudian yang ketiga, rela berkorban.
Keempat, tolong menolong. Ini adalah bentuk tolong menolong dalam gambar ini adalah bentuk tolong menolong antara tetangga dalam suatu masyarakat. Kemudian sosialisasi artinya berbaur antar masyarakat. Lalu Ananda, apa sih manfaat gotong royong itu? Manfaat gotong royong itu satu, meringankan beban pekerjaan. Lihat ini para petani bergotong royong juga ini ya di dalam gambar ini. Pemilik meminta untuk memanen padinya secara gotong royong. Ini adalah meringankan beban pekerjaan yang mempunyai sawah ya, contohnya. Kemudian yang kedua, membina hubungan baik antar keluarga. Ketiga, menumbuhkan sikap sukarela. Dan yang keempat, meningkatkan persatuan. Itu manfaat dari gotong royong. Selanjutnya Nanda adalah hidup sederhana. Nah, apa itu hidup sederhana? Nah, Lani dalam buku ada juga. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah membantu makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana itu adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah sederhana. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Itulah namanya sebut hidup sederhana. Nah, sekarang lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Ustadz kasih ya gambarnya yang ada juga di dalam buku. Coba, rendah hati, apakah dia termasuk hidup sederhana apa tidak? Yuk kita cek. Iya, betul. Rendah hati itu termasuk hidup sederhana. Kemudian mubazir tidak, pelit tidak juga ya, secukupnya. Nah, ini yang termasuk juga hidup sederhana. Kemudian boros, apa termasuk hidup sederhana? Oh, tidak ya. Nah, kemudian ada lagi kata-kata berikutnya, berlebih-lebihan. Apa termasuk hidup sederhana? Tidak ya. Kemudian cermat. Iya, betul. Kemudian berbagi, apa termasuk hidup sederhana? Iya, termasuk juga. Lalu sombong? Tidak ya. Dan terakhir adalah hemat, itu termasuk kepada hidup sederhana. Jadi Ananda harus berlatih dari sekarang untuk hidup sederhana ya. Kemudian Ananda, mengapa hidup sederhana itu sangat penting dalam kehidupan kita? Karena dengan hidup sederhana kita akan lebih bersyukur. Betul nggak? Betul sekali ya, karena tidak melihat ke orang-orang yang berlebih hartanya atau kedudukannya daripada kita. Maka kita akan hidup sederhana. Kemudian yang kedua, hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai barang dan tidak boros yang berlebihan. Baik, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu gotong royong dan hidup sederhana ini sesuai dengan sila Pancasila. Di antaranya adalah siapa yang tahu? Yaitu sesuai dengan sila keberapa? Ya, betul sekali, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dilambangkan dengan, iya betul sekali, yaitu dengan padi dan kapas. Baik, itulah Ananda pelajaran kita di PPKN. Nah, semoga kita bisa mengamalkan hidup gotong royong dan hidup sederhana. Baik, itulah yang dapat Ustadz sampaikan pada hari ini. Insya Allah matematika akan di video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.